harus di atas sekolah. Siap? Ya. Bukan insya Allah. Insya Allah betul. Ya, jawabannya siap. Ya, saya ulang lagi. Jadi kan apakah siap untuk menjadi guru di atas siapa? Guru sekolah? Siap. Gitu. Karena apa? Panjenengan itu adalah orang yang paling terdepan. Kalau anak-anak pinter toh oke. Tapi bagaimana anak sing pinter dan bener di mana di madrasah? Siapa penyangganya? Ya jenengan itu. Dan tidak semuanya bisa seperti itu. Maka kami sangat berharap jenengan memang betul-betul ini menjadi guru yang profesional. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru, ada 4 standar yang harus panjenengan miliki. 1. Kompetensi pedagogik. Seorang guru madrasah, karena guru madrasah ada di dadaku, harus mampu mengadopsi, harus mampu mengimplementasi, harus mampu mengevaluasi. Bagaimana sih saya sebagai guru sudah memilikikan saya sebagai guru pedagogik? Bagaimana cara saya menyampaikannya? Maka hari ini ada pengayaan tindak lanjut kegiatan itu. Maka ini adalah sebuah evaluasi. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun, tolong seorang guru madrasah sepisan saja melihat itu mesti, oh itu kelihatan sebagai guru. Karena apa? Polanya, manajemennya, mindsetnya itu adalah dia berpikir adalah seorang guru, bukan seorang belantik. Tahu? Aku ini nengkene, mulai nengkene oleh piro, nengkene aku itu belantik. Tapi kalau seorang guru mempunyai kepribadian, saya dapat adalah kata kuncinya adalah saya mengamalkan ilmu. Ketika itu saya mendapatkan sesuatu itu di belakang, bukan tujuan. Karena apa? Kita berada di madrasah. Harus memiliki kepribadian. Jenengan apapun terjadi di rumah, di lingkungan disebut Mas Guru, Pak Guru. Maka mulai dari ucapan, mulai dari tingkah laku harus memiliki, menunjukkan kalau panjenengan adalah guru dari madrasah, dari Kementerian Agama. Siap ya? Ya. Siap? Ya. Yang ketiga, guru madrasah harus memiliki kompetensi sosial. Apa maksudnya kompetensi sosial? Adalah kompetensi yang mampu bersosialisasi dengan masyarakat. Dimanapun survei sudah menunjukkan bahwa kegiatan apapun di kegiatan apapun di lingkungan, di masyarakat, mesti yang terdepan adalah guru. Maka bagaimana panjenengan mampu mendesain, gak usah nonjol-nonjol, tetapi ketika itu panjenengan dikasih tugas profesional, ahli di bidangnya. Orang sanggup, Pak, saya siap, Pak, saya siap. Tidak begitu. Tapi ketika panjenengan menjadi apapun yang ditugaskan, menjadi profesional, maka otomatis panjenengan tidak dicari, panjenengan tidak mencari pekerjaan, panjenengan tidak mencari, tetapi panjenengan akan dicari dari masyarakat itu. Yang keempat, kompetensi profesional. Karena jenengan sudah masuk, mengambil link, mengambil ini adalah sebagai guru panjenengan, maka jenengan harus menjadi guru profesional. Apa maksudnya guru profesional? Yaitu guru ahli di bidangnya.
Maka menurut pedoman pengelolaan pengembangan keprofesional berkelanjutan, PKB ini adalah membentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru berkaitan dengan kurikulum merdeka. Kurikulum apapun yang terjadi itu pada prinsipnya adalah memberikan keleluasaan kepada anak-anak. Panjenengan itu sebagai konduktor, panjenengan itu merupakan isolator, panjenengan merupakan mediator. Yang pinter bukan panjenengan, tapi yang pinter itu adalah anak-anak kita. Panjenengan yang membangkitkan, jenengan yang menjadi isolator, jenengan yang menjadikan motivator. Itulah panjenengan. Omong kosong ketika panjenengan itu anak didik saya meminterkan, bukan. Yang pinter adalah anak itu sendiri. Cuman panjenengan mampu membangkitkan, memberikan motivasi, memberikan katalisator, itulah kemudian mereka bangkit. Begitu bangkit, maka saya harus seperti Pak Nastain, saya harus seperti Pak Nyamiran, saya harus seperti Pak Maskur, saya harus seperti Pak Toilet. Nah, inilah yang memberikan sebuah semangat kepada anak-anak itu sendiri. Nah, maka kami sangat berharap dengan adanya ini tidak ada lagi anak-anak belajar dalam keterpaksaan. Tapi bagaimana anak-anak belajar dengan kenyamanan. Dengan kepala madrasah, dengan kasih pena, dengan saya. Jangan dibangun ketakutan. Wah, aku wedi. Sama dengan panjenengan membangun dengan anak dengan ketakutan. Jangan. Tapi bangunlah dengan sebuah kesadaran. Ketika dibangun dengan kesadaran, ketika dia tidak hadir maka akan dicari. Tapi kalau itu dibangun dengan ketakutan, panjenengan tidak hadir, malah bersorak-sorai. Alhamdulillah, gurunya akan datang, sorak-sorai. Sewenang gitu. Tapi begitu itu dibangun dengan kesadaran, ya Allah, sekarang bapaknya ini sudah tidak ada, ini gimana? Kenapa sadar? Maka kami sangat berharap kepada panjenengan, ya, berkelanjutan ini adalah memfasilitasi bagaimana menjadi guru yang profesional. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Sebetulnya masih banyak karena hari ini